Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna sahlan idza syi'it. Allahumma faqihna fi dinik wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amal wa zidna 'ilman ya arhamar rahimin. Taib, afwan sebelumnya tadi agak telat. Saya lagi cari-cari untuk merekam kok. Bagian mana ya untuk merekamnya? Saya lupa kemarin di bagian mana. Insyaallah. Ini saya rekam manualnya. Nah, alhamdulillah ini merupakan majelis perdana dari silsilah durus fi al-fiqh ala madhhab Imam Syafi'i rahimahullahu taala yang kita jadwalkan 3 kali sepekan biidznillah taala. Di mana kitab yang pertama akan kita bahas adalah kitab Safinatin Najah sebagaimana yang sudah diketahui bersama. Sebelum masuk dalam membahas dan menjelaskan matan dari Safinatin Najah, di sini ada beberapa muqaddimat, beberapa pendahuluan yang butuh disampaikan ya berkenaan sehubungan dengan pembelajaran dirasah atau takhassus terhadap dalam fikih mazhab Syafi'iyah. Nah, yang pertama, muqaddimah yang pertama ini berkenaan dengan mabadi' ilmu fiqh. Mabadi' ilmu fiqh, dan ini selayaknya merupakan muqaddimah dari semua disiplin ilmu. Tidak ada satupun disiplin ilmu dalam Islam kecuali memiliki mabadi' al-ilm. Ini dasar-dasar pengenalan berkenaan dengan suatu disiplin ilmu. Dalam hal ini adalah ilmu fikih. Dan mempelajari mabadi' al-ilm, dasar-dasar pengenalan terhadap suatu disiplin ilmu, ini penting sekali untuk mendapatkan tasawwur am, mendapatkan gambaran global berkenaan dengan ilmu yang akan dipelajari. Dikarenakan di antara sebab tidak maksimalnya seorang penuntut ilmu dalam mempelajari suatu disiplin ilmu adalah karena tidak mendapatkan tasawwur, gambaran yang benar atau gambaran yang cukup sebelum dia mempelajari ilmu tersebut. Sehingga terkadang dia menggunakan banyak waktunya untuk mempelajari ilmu tersebut dan dia tidak tahu arahnya kemana ilmu ini. Ilmu ini mau diapakan, ya, ilmu ini bagaimana karakteristiknya dan seterusnya. Iya. Maka di sini muqaddimah yang pertama yang butuh kita sampaikan adalah berkenaan dengan mabadi' ilmu fiqh. Ya, dasar-dasar ilmu fikih. Ucapan yang masyhur dari Syekh Muhammad Ibn Ali As-Sabban rahimahullahu ta'ala berkenaan dengan 10 mabadi' al-ilm. 10 mabadi' al-ilm. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, inna mabadiya kulli fannin 'asharah, al-haddu wal mawdu'u thumma as-samarah, wa fadluhu wa nisbatun wal wadi', wal ismu listimdadu hukmu syari', masailu wal ba'du bil ba'di iktafa, wa man daral jami'a haza syarafa. Kata Sabban rahimahullahu ta'ala, sesungguhnya inna mabadiya kulli fannin 'asharah. Sesungguhnya dasar-dasar ya pengenalan terhadap semua disiplin ilmu itu ada 10. 1, 2, dan 3, al-haddu wal mawdu'u thumma as-samarah. Al-haddu definisi, wal mawdu' tema pembahasan, thumma as-samarah kemudian buah mempelajari ilmu tersebut. Wa fadluhu wa nisbatun wal wadi'. Ya. Apa fadilah mempelajarinya? Nasab ilmu itu kemana? Wal wadi', dan siapa yang pertama kali meletakkan disiplin ilmu tersebut. Walismu listimdadu hukmu syari'. Apa nama disiplin ilmu tersebut? Ya, apa namanya? Al-istimdad, referensinya dari mana? Referensi ilmu tersebut dari mana? Ya. Wa hukmu syari', yakni apa hukum syariat mempelajari disiplin ilmu tersebut.
Ini 9. Yang ke-10 masailu. Apa saja masail yang dibahas dalam disiplin ilmu tersebut. Wal ba'du bil ba'di iktafa. Sebagian ulama ada yang hanya menyebutkan sebahagiannya, tidak menyebutkan 10-10-nya. Sebagian ulama hanya ada menyebutkan 7, ya, ada yang menyebutkan hanya 8. Ya, sebagiannya hanya menyebutkan sebagian, tidak menyebutkan 10, padahal lengkapnya 10. Wa man daral jami'a hadza syarafa. Dan siapa yang mengetahui 10 mabadi setiap ilmu, maka dia akan memperoleh kemuliaan. Maka sebelum mempelajari ilmu tafsir, ya, usulut tafsir, qawaidut tafsir, mustalahul hadis, nahwu, ya, saraf, ya, fikih, tauhid, semuanya selayaknya seorang mempelajari mabadi, 10 perkara mendasar berkenaan dengan disiplin ilmu yang akan dia pelajari. Tapi berkenaan dengan ilmu fikih, yang pertama adalah al-haddu. Apa definisi ilmu fikih? Definisi ilmu fikih sebagaimana disebutkan oleh As-Subki rahimahullahu taala, al-ilmu bil ahkami syar'iyyatil amaliyah al-muktasabu min adillatihat tafsiliyah. Fikih adalah al-ilmu. Ya, yang dimaksud dengan al-ilmu di sini adalah adh-dhon. Yang dimaksud dengan ilmu di sini adalah adh-dhon, dugaan besar. Ya. Al-ilmu, pengetahuan berkenaan dengan ahkamus syar'iyyah al-amaliyah, berkenaan dengan hukum-hukum syar'i. Ya. Yang dimaksud dengan hukum syar'i di sini, ya, mencakup hukum apa? Hukum syar'i taklifi ataukah hukum syar'i wad'i? Ya, at-taklifi atau al-wad'i. Ini pembahasannya kita tidak bahas di sini, itu pembahasan di usul fikih. Ya. Ahkamus syar'iyyah maksudnya wajib, mandub, mubah, makruh, haram, ya, sahih atau batil, tidak sahih. Ya, sahih atau tidak sahih, dan seterusnya dari pembahasan ahkam syar'iyyah. Jadi ilmu fikih adalah ilmu yang mempelajari, ya, hukum-hukum syar'i yang sifatnya amaliyah. Sifatnya amaliyah, bukan i'tiqadiyah, bukan keyakinan. Maka semua masail i'tiqadiyah itu bukan ranahnya ilmu fikih. Semua perkara i'tiqadiyah itu bukan ranahnya fikih. Ya. Jelas sampai sini, karena itulah tidak ada pembahasan i'tiqad dalam pembahasan fikih. Ya. Karena sifatnya apa? Al-amaliyah, sifatnya amalan, yakni amalan mukallaf. Amalan mukallaf. Ya. Yang dibahas di sini adalah amalan mukallaf. Yang dimaksud dengan amalan di sini adalah mencakup qaul wa fi'il, mencakup ucapan dan perbuatan. Nah, maka pembahasan fikih adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari apakah suatu ucapan itu hukumnya wajib atau sunnah atau mubah atau makruh atau haram. Apakah amalan tersebut sahih atau tidak sahih dan apa konsekuensinya. Ya, ini pembahasan ilmu fikih. Ini definisi dari ilmu fikih. Yang mana pengetahuan terhadap hukum-hukum syar'i al-amaliyah ini al-muktasabu min adillatihat tafsiliyah. Al-muktasabu di sini adalah na'at bagi al-ilm. Na'at bagi al-ilm, yakni pengetahuan kita terhadap hukum syar'i itu muktasab, terambil, berasal dari dalil-dalil tafsili, yakni dari ayat-ayat spesifik atau hadis-hadis spesifik. Ya, di mana setiap permasalahan, setiap ahkamus syar'iyyah yang berkenaan dengan suatu amalan itu memiliki dalil-dalil tafsili, yakni dalil secara spesifik menyebutkan hukumnya ini apa. Ya, apakah dalil Quran maupun dalil ataukah dalil dari As-Sunnah. Dalil dari Quran maupun dalil dari As-Sunnah. Maka ini gambaran global tentang fikih. Ketika seorang ditanya apa itu fikih? Ya, saya mau belajar fikih. Fikih itu apa sih? Nah, fikih adalah ilmu untuk, ya, mengetahui, ya, hukum-hukum syar'i berkenaan dengan perbuatan dan ucapan hamba, ucapan mukallaf, ucapan dan perbuatan mukallaf, ya, yang mana hukum syar'i ini mencakup apakah dia wajib atau mubah atau mandub, mandub atau mubah atau makruh atau haram, ataukah sahih atau batil. Nah, yang mana pengetahuan ini bersumber dari dalil-dalil Quran dan Sunnah yang sifatnya spesifik. Misalnya dalil Quran atau Sunnah atau ijma atau qiyas Nah, ini apa gambaran fikih. Sebagian ulama yang lain memberikan definisi fikih, ya, memberikan definisi fikih sebagaimana yang dikatakan oleh siapa? Imam Al-Juwaini
Imamul Haramain, ya, Abdul Malik ibn Abdullah bin Yusuf dalam Al-Warqat, di mana beliau berkata, wal fiqhu, ya, ma'rifatul ahkam syar'iyyah allati tariquha al-ijtihad. Fikih adalah ma'rifatul ahkam syar'iyyah, mengetahui hukum-hukum syar'i. Sama seperti di sini, ya, al-ilmu bil ahkam syar'iyyah. Ya, kalau Al-Juwaini dalam Al-Waraqat mengatakan ma'rifatul ahkam syar'iyyah allati tariquha al-ijtihad, mengetahui hukum-hukum syar'i yang mana pengetahuan terhadap hukum syar'i ini diketahui melalui jalur ijtihad. Diketahui melalui jalur ijtihad. Nah, maka ini definisi yang penting juga untuk mendefinisikan fikih. Kata kunci dari definisi ini adalah pada kata allati tariquha al-ijtihad. yakni cara mengetahui hukum-hukum syar'i, ya, dalam ilmu fikih adalah melalui jalur ijtihad. Karena itulah semua perkara-perkara yang bukan jalurnya ijtihad, bukan cara mengetahuinya dengan ijtihad, itu bukan pembahasan fikih. Misalnya masalah-masalah akidah, masalah-masalah i'tiqadiyah itu tidak bisa berijtihad di situ. Tidak ada ijtihad dalam perkara ghaib, dalam perkara i'tiqad. Ya, maka masalah akidah i'tiqadiyah bukan ranahnya fikih, karena fikih ranahnya ijtihad. Ranahnya ijtihad. Kemudian bukan termasuk dalam pembahasan fikih masalah pahala, penentuan pahala. Ini amalan ini pahalanya ini, amalan ini hal yang haram ini dosanya itu, enggak. Karena penetapan pahala dan dosa itu bukan ranah ijtihad, itu murni wahyu dari Allah Ta'ala, tidak bisa dikiaskan. Ya, pahala, penetapan pahala dan dosa, hukuman dan seterusnya itu bukan ranah ijtihad di situ. Karena itulah masalah pahala dan dosa tidak ada kaitannya dengan fikih. Enggak pernah kita dapatkan dalam buku-buku fikih salat sunnah 2 rakaat qabliyah subuh misalnya pahalanya ini dan itu, atau siapa yang salat berjamaah maka pahalanya ini dan itu. Tidak ada. Itu bukan ranahnya fikih, masalah pahala. Ya. Sebagaimana bukan ranahnya fikih perkara-perkara yang ijma'. Perkara-perkara yang ijma' itu bukan ranahnya fikih. Dikarenakan kalau sesuatu itu sudah ijma', maka tidak boleh ada ijtihad di situ. Perkara ijtihad tidak boleh masuk pada perkara-perkara yang mujma'un alaihi, yang sudah disepakati oleh para ulama. Karena itulah dalam pembahasan fikih tidak akan kita temui misalnya salawatul khamsah wajibah misalnya. Salat 5 waktu itu wajib. Tidak ada disebutkan dalam buku fikih. Kenapa? Karena salat 5 waktu wajib itu perkara yang mujma'un alaihi, perkara ijma', bukan perkara ijtihadiyah. Ya. Yang ada disebutkan itu misalnya wasalatul jama'ati sunnatum muakkadah. Salat jamaah sunnah muakkadah. Taib. Kenapa disebutkan? Karena ada silang pendapat di kalangan ulama. Dan semua permasalahan yang ada silang pendapat di kalangan ulama itu menunjukkan ranah itu adalah ranah ijtihad. Karena salah satu indikator yang paling kuat untuk menunjukkan bahwa itu adalah ranah ijtihad atau bukan adalah wujudul khilaf. Perhatikan, wujudul khilaf. Ya. Kata para fuqaha, kata para ulama, indikator yang paling kuat untuk menunjukkan sesuatu itu masalah ijtihadiyah adalah wujudul khilaf. Maka adanya khilaf menunjukkan itu masalah ijtihadiyah. Kalau dia masalah ijtihadiyah, maka itu fikih. Itu fikih. Karena itulah dari awal seorang yang mempelajari fikih harus sudah sadar karakteristik ilmu fikih, bahwa objek bahasan ilmu fikih adalah semua masail ijtihadiyah. Apa artinya ijtihadiyah? Ada khilaf di situ. Ya. Karena itulah para ulama kalaupun mereka menyebutkan masalah-masalah ijma' dalam fikih itu hanya sekedar pelengkap, bukan pembahasan utama. Bukan pembahasan utama. Ya, bukan pembahasan utama. Karena masalah yang ijma' tidak ada ranahnya ijtihad di situ. Tidak perlu dibahas dalam fikih kalau hal itu sudah ijma'. Namun yang dibahas dalam fikih adalah ketika itu ranahnya ijtihad. Dan diantara indikator kuat adanya bahwa itu perkara ijtihad adalah apa? Adanya khilaf. Karena itulah kita katakan masalah aurat misalnya perempuan itu masalah fikih. Kenapa? Wujudul khilaf. Ada khilaf. Dan ketika ada khilaf berarti itu mahallul ijtihad. Ya, itu ranahnya apa? Ijtihad. Nah, kemudian masalah misalnya yang dipermasalahkan masalah menurunkan kain di bawah mata kaki, masalah boleh tidaknya mencukur janggut, ya. Kemudian masalah yang lain yang terkadang oleh sebagian orang karena tidak memahami karakteristik dan definisi fikih yang benar, dia mengira itu masalah bukan masalah ijtihadiyah. Ya.
Dia mengira itu masalah akidah yang tidak boleh ada obrolan lagi di situ, sudah final. Ya, sudah final, tidak boleh lagi ada. Kapan ada yang berbeda pendapat dianggap syubhat. Ini tentunya karena kejahilan terhadap definisi fikih itu sendiri apa. Kalau dia mengetahui bahwasanya fikih itu adalah perkara-perkara yang sifatnya ijtihadiyah, ya, mengetahui hukum-hukum syar'i, ya, yang mana cara mengetahuinya melalui jalur ijtihad, dan diantara indikator kuat bahwa itu ijtihad adalah wujudul khilaf, adanya khilaf, yakni tentunya khilaf yang mu'tabar, ya, khilaf yang mu'tabar, ya, maka apa? Dia akan sadar bahwa itu adalah masalah fikih, bukan masalah i'tiqadiyah, bukan masalah manhajiyah sama sekali, tapi itu murni masalah fikih. Nah, maka ini perkara yang harus dipahami pertama berkenaan dengan definisi fikih. Ya, berkenaan dengan definisi fikih. Jadi sebagian mentakbir fikih adalah al-ilmu bil ahkami syar'iyyah, al-amaliyah, al-muktasabu min adillatiha tafsiliyah, sebagaimana disebutkan di sini oleh As-Subki, dan yang lain disebutkan oleh Imamul Haramain di awal Al-Waraqat, kata beliau wal fiqhu ma'rifatul ahkami syar'iyyah allati tariquha al-ijtihad. Gabungkan dan pahami dua definisi dengan baik, maka akan nampak tasawur yang benar tentang hakikat dari fikih, dan akan nampak kesalahan banyak orang yang tidak mengenal, tidak bisa membedakan mana batas-batas akidah dan mana fikih. Tidak bisa membedakan sehingga rancu dalam menyikapi berbagai permasalahan. Masalah akidah dikategorikan fikih, atau masalah fikih dikategorikan perkara akidah, dikarenakan tidak mengetahui batasan yang benar dari definisi al-fikih. Tapi ini yang pertama berkenaan dengan al-had, definisi ilmu fikih. Kemudian yang kedua, maudhu. Tema pembahasan fikih adalah af'alul mukallafin, perbuatannya jin dan manusia. Ya, cuman karena jin tentunya bukan urusan kita, ya. Ya, ini af'alul mukallaf, yang dia maksud di sini kita sebagai manusia. Dan mukallaf itu adalah muslim baligh aqil. Mukallaf itu adalah orang yang memenuhi 3 kriteria. Yang pertama muslim, yang kedua baligh, dan yang ketiga akil. Maka semua amalan orang muslim yang baligh dan akil itu maudhu'nya fikih. Itu tema pembahasannya fikih. Amalan dia. Apa hukumnya mukallaf ini? Dia melakukan ini, apa hukumnya? Wajibkah, mandubkah, mubah, makruh atau mahdzur atau haram? Ketika dia mengerjakannya, apakah sahih, apakah batil, ya, dan seterusnya. Ya, ini pembahasan ilmu fikih. Ini maudhu, ya. Jadi maudhu itu tema pembahasan. Kalau dikatakan kedokteran, ilmu tib, ilmu kedokteran, apa maudhu'nya? Maudhu'nya adalah jasadul insan, tubuh manusia. Itu maudhu namanya, objek pembahasan, tema pembahasan. Taib. Maka maudhu ilmu fikih adalah perbuatan mukallaf. Perbuatan mukallaf, yakni perbuatan muslim baligh akil, laki-laki maupun perempuan. Kemudian yang ketiga, samarah, manfaat mempelajari ilmu fikih. Yang keempat, fadluhu, fadilahnya. Sebagian ulama ada yang mengatakan samarah dengan fadilah, dengan fadl itu sama saja. Ya, sebagian mengatakan samarah dengan fadilah itu sama. Nah, yang benarnya berbeda. Ya, yang benarnya berbeda. Di mana samarah itu identik dengan buah atau identik dengan buah di dunia, manfaatnya di dunia. Sementara fadl itu berkenaan dengan manfaatnya di akhirat. Karena itulah kalau kita mengatakan samarah, yakni apa buah mempelajari fikih di dunia, yaitu imtitsalu awamirillah. Kita bisa melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya dengan benar, ya, dengan benar, dan itu akan mewujudkan ketakwaan dan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Nah, maka samarah, buah mempelajari fikih, yakni manfaatnya di dunia, kita bisa beribadah dengan benar, bisa melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Nah, kemudian yang keempat adalah fadl, fadilah mempelajari ilmu fikih, yakni berkenaan dengan keutamaan di akhirat. Tentu saja keutamaannya apa? Jelas, ya, dikarenakan ya jelas sekali ya bahwa penentu seorang di akhirat nasibnya adalah terkait dengan ubudiyah dia kepada Allah Ta'ala. Dan ubudiyah tidaklah benar kecuali setelah seorang memiliki tauhid yang benar, setelah itu dengan melaksanakan cara beribadah yang benar yang dituntunkan oleh para ulama dalam buku-buku fikih. Nah, maka ini fadilahnya berkenaan dengan akhirat. Nah, kemudian berikutnya nisbatun. Ya. Nasab dari ilmu fikih. Nasabnya adalah kembali kepada ilmu-ilmu syar'i. Nasabnya
kembali kepada ilmu-ilmu syar'i. Jadi bukan ulumud dunyawiyah, bukan ilmu-ilmu dunia, tapi dia ulumus syar'iyah. Nasabnya dia kembali kepada ilmu-ilmu syar'i. Kemudian terkadang dibahas oleh para ulama dalam masalah nasab suatu ilmu. Apakah dia ilmu wasail atau ilmu maqasid? Apakah dia ilmu wasail atau ilmu maqasid? Yani apakah dia ilmu yang menjadi tujuan akhir, tujuan utama, ataukah dia sekedar ilmu sarana yang kita harus pelajari ilmu ini sebagai sarana menuju kepada ilmu maqasid? Ya. Nah, ini penting dipelajari. Penting untuk mengetahui satu disiplin ilmu itu wasail atau maqasid. Misalnya ilmu nahwu. Ilmu nahwu itu ilmu wasail, ilmu sarana. Bukan tujuan utama kita itu mempelajari nahwu, bukan. Kita mempelajari nahwu hanya sebagai jembatan saja. Sarana untuk menuju kepada mempelajari ilmu wasail. Ya. Kata para ulama, ilmu wasail itu ada 2. Dan sebagian menambahkan 3. Menambahkan 1. Afwan, ilmu maqasid maksud saya. Para ulama mengatakan ilmu maqasid itu ada 2. Dan sebagian menyebutkan 3. Yang pertama adalah ilmu tauhid. Ilmu tauhid dengan semua macam pembahasan iman, tauhid dan iman. Ini ilmu maqasid. Yang kedua adalah ilmu al-fiqh. Ilmu fikih termasuk ilmu maqasid. Karena langsung berkenaan dengan amaliyah, ubudiyah kita kepada Allah Ta'ala. Itu yang penting kita pelajari. Itu akhirnya, itu tujuan kita belajar mempelajari ilmu fikih. Dan yang ketiga sebagian menambahkan ilmu tafsir. Sebagian mengatakan bahwa termasuk ulumul maqasid adalah ilmu tafsir. Namun kebanyakan hanya menyebutkan 2, tauhid dengan fikih. Nah, artinya apa? Selama kita belajar, tujuan kita harus berujung kedua ilmu ini, tauhid dengan fikih. Ya. Semua ilmu selain daripada 2 ini adalah ilmu wasail, penunjang dan sarana menuju kepada 2 ilmu ini. Maka mempelajari mustalahul hadis, nahwu, sharaf, balaghah, ya, usulul fiqhi, usulul tafsir, qawaid fiqhiyah, semuanya adalah ilmu wasail, sarana menuju kepada ilmu fikih dan ilmu tauhid. Apa manfaatnya mengetahui itu ilmu wasail, ilmu maqasid? Yani kalau kamu tahu itu ilmu wasail, jangan habiskan umurmu di situ. Itu hanya ilmu perantara. Ya, maka bukan sikap yang bijak seorang menghabiskan umurnya di ilmu wasail. Kenapa? Karena kamu belum sampai di maqasid. Yang kamu harus habiskan umurmu di situ ya ilmu maqasid. Ya memang itu tujuan kamu belajar. Ya. Selain daripada ilmu itu, selain dari tauhid dengan akidah, ambil setiap disiplin ilmu yang kamu butuhkan agar kamu bisa memiliki kapabilitas. Tapi jangan habiskan umurmu di situ. Karena itu semua hanya ilmu sarana saja. Ya, yang namanya sarana, kita cuma mampir ambil yang kita butuhkan, kemudian lanjut jalan sampai menuju ke tujuan. Nah, maka dari sini kita bisa mengetahui bahwa ilmu fikih termasuk ilmu maqasid, bukan ilmu wasail, bukan ilmu wasilah. Ya, bukan ilmu yang merupakan wasilah, tapi ilmu yang sifatnya maksud, tujuan, ya, ilmu puncak. Kemudian yang keenam, wadi'uhu, siapa yang meletakkan pertama kali ilmu fikih? Yang dimaksud dengan siapa yang pertama kali meletakkan dalam pembahasan disiplin ilmu adalah siapa yang pertama kali menulis dalam disiplin ilmu itu sebagai suatu disiplin ilmu yang berdiri sendiri. Itu maksudnya. Nahwu tentunya, nahwu, sharaf, balaghah sudah ada dari zaman Nabi SAW, cuman belum terbukukan karena semua orang sudah tahu. Nah, siapa yang pertama kali membukukan ilmu nahwu sehingga dia menjadi disiplin ilmu tersendiri, itu namanya wadi ilmu nahwi. Jadi bukan dia yang menemukan ilmu nahwu, tapi dia yang pertama kali membukukan, menulis secara khusus berkenaan dengan disiplin ilmu itu dan menjadikan ilmu itu berdiri sendiri. Yang tadinya dia tidak ada menjadi ada. Kan begitu. Yang tadinya tidak ada menjadi ada. Nah, maka siapa yang pertama kali meletakkan ilmu nahwu? Kata para ulama yang pertama kali ilmu fikih mau saya. Siapa yang pertama kali meletakkan ilmu fikih? Yang pertama kali meletakkan ilmu fikih adalah al-a'immah al-mujtahidun. Para a'immah mujtahidun. Ya, dari kalangan imam 4 dan sebelumnya, bahkan sebelumnya. Ya, karena di sana ada mazhab masyhur yang lain selain dari a'immatul madzahibil arba'ah, walaupun kemudian mazhab yang lain itu indaras, yakni punah. Seiring dengan waktu punah dikarenakan tidak ada yang menyebarkan mazhabnya. Disebutkan oleh sebagian ulama ya bahwa secara global, secara umum, a'immatul mujtahidun mereka yang pertama kali menulis dan meletakkan ilmu fikih menjadi suatu disiplin ilmu yang berdiri sendiri.
Karena kalau kita berbicara mengenai fikihnya, dari zaman Nabi SAW sudah ada, dari zaman para sahabat sudah ada, cuman belum menjadi suatu disiplin ilmu yang berdiri sendiri. Disebutkan bahwa yang pertama kali membuat karya tulis ya dalam masalah fikih, tapi sifatnya imla. Imla itu bukan dia yang nulis, dia yang membaca, muridnya yang menyalin. Yang pertama kali membuatnya adalah Zaid ibnu Ali ibn Husain ibn Ali bin Abi Thalib. Ya, Zaid ibnu Ali ibn Husain ibn Ali bin Abi Thalib. Ini sifatnya apa? Sifatnya imla. Sementara yang pertama kali menulis fikih dengan tangannya sendiri, ya, adalah murid dari Zaid ibn Ali, yaitu Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala, Nu'man ibn Sabit. An-Nu'man ibn Sabit rahimahullahu taala. Ya, yang wafat tahun 150 Hijriyah. Yang wafat tahun 150 Hijriyah. Nah, ini berkenaan dengan Wadih yang pertama kali meletakkan ilmu nahwu. Jadi ada yang mengatakan Abu Hanifah rahimahullahu taala karena beliau yang pertama kali menuliskannya, yakni beliau sendiri yang menulis, bukan mengimla kepada orang lain. Kemudian yang terakhir yang ketujuh adalah ism. Apa nama disiplin ilmu ini? Ya. Ilmu ini dikenal dengan beberapa nama. Yang pertama dikenal dengan ilmu al-fiqh. Ilmu al-fiqh. Ya. Dan dikatakan juga ilmu al-ahkam asy-syar'iyyah. Ini nama lainnya ilmu fikih. Ilmu al-ahkam asy-syar'iyyah. Juga dikatakan ilmu al-halal wal haram. Ilmu al-halal wal haram. Dan juga dikatakan al-fiqhul asghar. Ya, al-fiqhul asghar. Penamaan ini muncul dikarenakan Imam Abu Hanifah menamakan kitabnya dalam akidah al-fiqhul akbar. Dalam perkara akidah beliau menamakan kitabnya, memberi judul kitabnya al-fiqhul akbar, berkenaan dengan akidah. Maka dipetik dari situ, menurut beliau, fikih itu al-fiqhul asghar. Al-fiqhul asghar. Nah, dan ada juga yang mengatakan itu furu', ya, furu'uddin. Ini juga diantara penamaan dari ilmu fikih, yakni ilmu furu'uddin. Kemudian yang kedelapan, istimdaduhu. Referensi ilmu fikih itu apa? Sudah disebutkan sebelumnya bahwa referensi ilmu fikih itu terambil dari adillah tafsiliyah, dalil-dalil spesifik. Di mana dalil-dalilnya, dalil-dalil spesifik ini diambil dari Quran, Alkitab, As-Sunnah, Hadis, Al-Ijma', wal Qiyas. Ini empat yang disepakati. Ini empat yang disepakati oleh para ulama sebagai referensi ilmu fikih. Quran, Sunnah, Ijma', dan Qiyas. Dan tidak ditoleh khilafnya Zahiriyah dalam hal ini, yang menolak adanya Qiyas. Itu khilaf yang syadz, yang menyelisihi jamaahirul ummah. Ya, menyelisihi jamaahirul ummah yang menolak Qiyas. Yani Zahiriyah, mazhab Zahiriyah menolak Qiyas. Maka tidak dipandang khilaf mereka dalam hal ini. Ya, tidak dipandang khilaf mereka dalam masalah ini. Para ulama semuanya ya sepakat, ya, kecuali man syadza min adh-dhahiriyah wa man tabi'ahum, bahwa dalil dalam fikih referensinya adalah Quran, Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Ini yang disepakati oleh semua mazhab. Kemudian ada referensi tersendiri yang hanya ada di sebagian mazhab tapi tidak diyakini oleh mazhab yang lain. Misalnya dalam mazhab Imam Malik ada amal ahli Madinah. Ada amal ahli Madinah. Nah, kemudian ada istihsan dalam mazhabnya Imam Imam Abu Hanifah. Ya, kemudian ada qaulus sahabi di mazhabnya Imam Ahmad. Ada qaulus sahabi di mazhabnya Imam Ahmad. Dalam mazhab Syafi'iyah, qaulus sahabi bukan hujjah. Qaulus sahabi bukan dalil. Dalam mazhab Imam Ahmad, qaulus sahabi itu dalil. Jadi, ini empat referensi fikih yang disepakati. Quran, Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Dan ada beberapa dalil-dalil lain, referensi lain yang mukhtalafun fihi di antara mazahib yang ada. Yang kesembilan adalah hukmu syari' fihi. Apa hukum mempelajari ilmu fikih? Nah, tentunya hukumnya tergantung apa masalahnya. Karena dalam pembahasan fikih ada masalah-masalah yang menjadi kebutuhan setiap hamba yang sifatnya fardu ain dia lakukan. Maka kita katakan semua amalan mukallaf yang sifatnya fardu ain dia lakukan, maka fardu ain juga dia mempelajarinya. Ya. Semua amalan mukallaf, ucapan maupun amalan yang fardu ain dia melakukannya, maka fardu ain juga mempelajarinya. Ya. Dan sisanya, ya, dan semua yang sifatnya fardu kifai dia lakukan, maka hukum mempelajarinya juga fardu kifai. Ya. Fardu kifayah. Kemudian sisanya adalah sunnah. Sisanya adalah sunnah. Ya. Di mana para ulama mengatakan bahwa kalau ilmu tersebut dibutuhkan dalam kehidupan keseharian seorang hamba,
sebagai masyarakat awam, yakni masyarakat awam semuanya, ya kalau masyarakat awam saja butuh, apalagi yang berilmu ya maksudnya. Jadi dijadikan mereka patokan. Ya, bukan berarti hanya terbatas pada mereka. Yani kalau masyarakat awam saja wajib, apalagi yang berilmu, kan begitu. Jadi semua perkara yang wajib dilakukan oleh seorang sebagai seorang hamba setiap harinya dan sifatnya fardu ain, maka fardu ain juga dia mempelajari ilmu fikih berkenaan dengannya. Misalnya toharah, sholat tiap hari. Ramadan tiap tahun setidaknya dia pelajari. Ya, kalau dia seorang pedagang berarti fardu ain mempelajari hukum-hukum. Ya, tidak semua kitabul buyu dia harus pelajari. Ya, ini terbatas dengan dagangan dia apa? Dia bermainnya, transaksinya di mana? Ya, dia pelajari khusus tentang itu. Kalau dia petani, dia pelajari hukum-hukum tentang musaqah misalnya, ahkamul musaqah. Ya. Nah, dan seterusnya. Kemudian kalau dia mau menikah, ya tidak boleh dia jahil tentang hukum-hukum nikah. Ya. Dan seterusnya. Kemudian yang kedua, di level berikutnya adalah setelah seorang mempelajari apa-apa yang wajib aini bagi dirinya, yang berkenaan dengan kewajiban dia setiap hari, atau kewajiban yang tidak boleh diwakilkan kepada orang lain, harus dikerjakan sendiri, maka di level berikutnya sifatnya fardu kifayah, yaitu semua ilmu-ilmu yang dia butuhkan, ya, semua ilmu-ilmu yang dibutuhkan untuk sampai dalam jenjang fatwa. Semua ilmu-ilmu yang dia butuhkan untuk sampai dalam jenjang fatwa itu hukumnya fardu kifayah. yakni bagi thalabatul ilm, penuntut ilmu, yang memang dia menuntut ilmu tujuannya dari awal apa? Untuk mengajari umat, agar kalau dia ditanya masalah agama dia bisa menjawab. Ini namanya fatwa. Dalam konteks ini kita katakan fatwa. Jelas ya? Nah, siapa saja yang ingin sampai dalam jenjang itu, dalam jenjang dia bisa menjawab ketika ditanya tentang permasalahan agama, maka ilmu-ilmu itu sifatnya fardu kifayah bagi dirinya. Ya. Fardu kifayah bagi dirinya. Nah, ketika dia sudah sampai dalam jenjang fatwa, maka kelebihan daripada itu hukumnya sunnah dipelajari. Hukumnya sunnah dipelajari. Jelas ya? Nah, kemudian yang terakhir, yang ke-10 adalah masail. Apa masail dari ilmu fikih? Masail yaitu apa? Rincian pembahasan yang dipelajari di dalamnya. Kalau ilmu nahwu misalnya masailnya al-kalam, kemudian aqsamul kalam, setelah itu alamatul i'rab, baru al-mu'rabat, baru babul af'al, baru marfu'at, mansubat, makhfudat, ya. Itu kan masail namanya, masail nahwu. Nah, kalau masail fikih apa? Masailnya ya apa namanya, secara umum kita katakan masail fikih ya 4 perkara. Yang pertama berkenaan dengan fiqhul ibadah, ya, fiqhul ibadah. Kemudian yang kedua fiqhu al-muamalah, yakni al-muamalah al-maliyah, transaksi keuangan. Yang ketiga adalah fiqhul usrah. Fiqhul usrah atau fiqh al-ahwal asy-syakhsiyah. Fikih rumah tangga atau fikih masalah privasi, yakni berhubungan dengan nikah dan seterusnya. Dan yang terakhir adalah fiqhul jinayat wal qada. Fiqhul jinayat wal qada. Nah, ini rinciannya macam-macam. Fiqhul ibadah tentunya ada toharah, salat, zakat, puasa, haji, jihad, nazar, menyembeli. Ini semua fikih ibadah. Ini fikih ibadah. Dalam fikih muamalah maliyah, mulai dari al-buyu, ar-riba, kemudian as-salam, misalnya bayus salam, kemudian ada khiyar, ya, kemudian ada rahan, ya, masalah jaminan rahan, kemudian ada masalah al-hajar, dan seterusnya dari masail fikih. Dalam fikih al-usrah ada kitab an-nikah, ya, kemudian ada tawabi'nya, talak, kemudian ada khulu, ya, atau ada an-nusyuz, pembahasan tentang nusyuz, masalah al-qismah, ya, dan seterusnya, masalah ar-radha'ah, masuk semua dalam pembahasan ini. Dan yang terakhir kitabul jinayat, ya, berkenaan dengan apa? Hukum-hukum hudud, ya, hukum-hukum hudud. 6, kemudian berkenaan dengan qada, ahkam, dan seterusnya. Ya, wallahu taala alam bisawab. Ini berkenaan dengan masail apa? Ilmu al-fiqhi, gambaran secara global. Nah, dan di buku-buku dasar biasanya tidak disebutkan keempat jenis fikih, ya. Biasanya fokus di buku-buku dasar hanya terbatas pada fikih ibadah saja. Sebagaimana dalam Safinatun Najah beserta dengan ziyadahnya, tambahannya dari Syekh Nawawi Al-Bantani dan satu lagi Syekh siapa? Ba'ati ya kalau nggak salah, ya, yang beliau menambahkan Kitabul Hajj. Ini semua hanya terbatas pada fikih apa? Fikih ibadah saja. Pada fikih ibadah saja. Nah,
Taib, betul. Nah, ini selesai pembahasan pengantar pertama berkenaan dengan mabadi ilmu al-fiqh, ya, 10 dasar-dasar berkenaan dengan ilmu al-fiqh. Wallahu taala alam bisawab. Nah, selanjutnya pembahasan berikutnya berkenaan dengan apa namanya gambaran global tentang al-madzhab, tentang fikih mazhab Syafi'iyah. Nah, di sini karena ini buku dasar ya, Safinatun Najah, buku dasar, kita juga tidak terlalu memberikan mukaddimat yang detail tentang misalnya tarikhut tasyri' dan seterusnya. Di sini saya hanya memberikan gambaran-gambaran yang dibutuhkan untuk mubtadi'in, ya, untuk pemula dalam masalah ini. Ya, terkadang ada sebagian orang yang berkata bahwa kenapa seorang mempelajari ilmu fikih itu dengan tariqah mazhab? Ya. Kenapa? Apa urgensinya? Mengapa seorang mempelajari fikih lewat jalur mazhab? Ya. Jawaban simpelnya kita katakan karena ini tariqah para ulama as-salaf. Ini tariqah para ulama as-salaf. Nah, sejak dari adanya a'immatul madzahib, ya, al-mujtahidun ini, ya, semenjak adanya mereka sampai di zaman sekarang, semua ulama yang sampai dalam level mujtahid semuanya belajar fikih dengan metode mazhab. Semuanya. Ya. Jelas sampai sini semuanya. Hatta bagi seorang di zaman sekarang yang kemudian mengatakan, sebagian misalnya mengatakan tidak perlu, ya, tidak ada kewajiban mempelajari fikih dengan tariqah mengikuti satu mazhab tertentu, sampai kalaupun ada ulama yang mengatakan demikian atau melarang demikian, kita lihat rekam jejaknya belajar fikih dulu model bagaimana. Ya, kan begitu, model bagaimana. Ya. Tentunya hampir semuanya mungkin terhitung pakai jari saja. Ya. Yang jelas semua ulama mujtahidin yang kita kenal dalam berbagai lintas mazhab semuanya belajar fikih dari awal dengan tariqah mazhab. Ya, dengan tariqah mazhab. Nah, seperti misalnya siapa Imam At-Tahawi rahimahullahu taala dalam mazhab Hanafiyah. Ya. Dalam mazhab Hanafiyah. Belajarnya dengan tariqah mazhab Hanafiyah. Ibnu Rushd dalam mazhab Malikiyah. Kemudian siapa Imamun Nawawi dalam mazhab Syafi'iyah, atau misalnya Ibnu Taimiyah dalam mazhab Hanabila, semuanya. Semua a'immatul mujtahidin ini mereka semua belajar melalui dengan tariqah fikih mazhab. Ya. Jelas sampai sini? Semuanya. Semua yang menjadi mujtahid seperti itu. Kenapa? Karena pembentukan malakah fikhiyah itu tidak bisa diperoleh dengan mempelajari fikih hadis. Ya. Atau kalaupun diperoleh bakalan lama sekali. Ya. Pembentukan malakah ilmiah, demikian pula untuk awal-awal seperti tasawur masail, apalagi tasawur masail, mendapatkan gambaran utuh dan komprehensif terhadap suatu pembahasan fikih, itu sangat sulit kalau langsung mempelajari fikih dari hadis misalnya. Ya, fikih dari hadis agak sulit. Nah, kecuali memang ya, bukan tidak mungkin, kecuali memang orangnya mumpuni, sebagaimana para ulama terdahulu sebelum adanya Imamul Madzhab. Mereka mempelajari fikih langsung dari hadis Nabawi. Kan begitu. Nah, kalau mereka sudah punya kapabilitas yang memadai, tidak ada masalah. Nah, tapi kan tidak ada orang belajar fikih langsung pintar. Ya. Karena itulah dibutuhkan suatu, ya, dalam tanda kutip kurikulum, ya, kurikulum yang menjadi pedoman dia untuk mendapatkan basic fikih yang benar, ya, memiliki basic fikih yang benar sehingga dia terlatih untuk menjadi seorang mujtahid. Yang mana dalam mempelajari fikih, kata para ulama ada 3 marhalah. Ya. Marhalah yang pertama adalah tasawur masail. Tasawur masail, yakni kamu dapatkan gambaran lengkap tentang permasalahan fikih. Itulah gunanya ditulis buku-buku fikih dasar, mutun fikih. Gunanya adalah tasawur masail. Ini level pertama, dan ini bukan level yang sebentar. Tasawur masail ini. Ya. Bahkan di level kita seperti Matan Abu Syuja, itu pun baru dikatakan dasar, ya, belum menengah. Abu Syuja baru dasar. Nah,
Kemudian di level berikutnya adalah ta'liq, mengaitkan masalah dengan dalil. Barulah kita mempelajari dalil-dalil. Ya, karena kita harus percaya bahwa semua pembahasan dalam fikih itu ada dalilnya. Sebagaimana definisinya tadi, bahwa fikih adalah al-ilmu bil ahkami syar'iyyah al-amaliyah bi adillatiha tafsiliyah, berdasarkan dalil-dalil tafsil. Ya, maka siapa yang mengatakan bahwa dalam buku-buku fikih ada permasalahan yang tidak ada dalilnya, itu jahil. Dia tidak tahu saja. Ya, memangnya dari mana para ulama menulis buku-buku fikih kalau bukan berdasarkan dalil? Padahal definisi fikih adalah semua permasalahan ya berkenaan dengan ahkamus syar'iyyah al-amaliyah yang bersumber dari dalil tafsili. Jadi ada dalilnya. Cuman di mutun awal tidak disebutkan dalilnya. Kenapa? Karena bukan tugasnya mubtadi'in, bukan tugasnya pemula sibuk dengan dalil. Enggak. Bukan levelnya di situ. Belum saatnya mereka disebutkan dengan dalil. Fokus dulu dengan tasawur masalah, gambaran permasalahan, supaya dia mendapatkan gambaran yang benar tentang setiap bab dalam fikih. Setelah dia memiliki tasawur yang benar pada semua permasalahan dengan setidaknya menyelesaikan beberapa mutun fikih, ya, beberapa mutun fikih mulai dari level sedang, menengah, ya. Setelah itu dan level atas, setelah itu baru dia mempelajari dalil-dalilnya. Oh, masalah ini dalilnya ini, masalah. Jangan khawatir tidak ada dalilnya. Ada dalilnya, cuman belum saatnya kamu pelajari. Karena sudah menjadi karakteristik fikih terkait dengan dalil tafsili. Selalu ada dalilnya, tidak mungkin tidak ada dalilnya. Pasti ada dalilnya. Iya, maka jangan khawatir dalam buku-buku fikih itu ada sesuatu yang mereka gariskan atau ada yang mereka tuliskan dalam buku fikih terus tidak ada dalilnya. Jangan khawatir, ada dalilnya. Cuman belum saatnya kamu ketahui. Nanti di level yang kedua mengaitkan permasalahan dengan dalil. Nah, setelah kamu kuasai mazhabmu, tasawur masalah yang kamu miliki beserta dengan dalilnya, di level yang ketiga barulah kamu menengok ke mazhab yang lain. Siapa tahu atau bisa jadi mazhab lain dalam masalah itu lebih kuat dibandingkan apa yang kamu pelajari selama ini, maka silakan kamu mengambil pendapat lain tersebut keluar dari mazhabmu, tidak ada masalah. Dan itu yang dilakukan oleh para imam. Imam Nawawi, Ibnu Taimiyah, tidaklah mereka keluar dari mazhab mereka kecuali setelah melewati semua level ini. Ya. Pilihan seorang alim yang pendapat seorang alim yang menyelisihi mazhabnya, mazhab aslinya, itu dinamakan ikhtiarat. Makanya Nawawi punya ikhtiarat, Ibnu Taimiyah punya ikhtiarat. Ya, yakni pendapat-pendapat dia yang menyelisihi mazhab asalnya. Kapan dia bisa menyelisihi? Ketika dia sudah sampai di level yang ketiga. Sudah punya basic yang mumpuni di mazhab dia sendiri. Dan yang namanya ikhtiarat itu sedikit. Yakni masalah-masalah yang dia keluar dari mazhabnya tentunya sedikit dibandingkan masalah-masalah yang dia sesuai dengan mazhabnya. Baik. Ini perkara yang penting diketahui. Nah, kemudian maka alasan seorang mempelajari ilmu fikih dengan tariqah mazhab adalah ya untuk melatih diri menjadi mujtahid. Melatih diri atau setidaknya sahibul fatwa lah, bisa berfatwa. Kalaupun dia tidak menjadi mujtahid, dia bisa berfatwa. Nah, setidaknya. Nah, bisa menjawab pertanyaan dan seterusnya. Dan itu tidak akan dimiliki, tidak akan mampu dilakukan dengan benar kalau dari awal sudah langsung di level yang ketiga, langsung mempelajari fikih, pendapat-pendapat ulama yang lain, mazhab lain, kemudian mentarji dan seterusnya. Itu agak berat dilakukan. Nah, wallahu taala alam bisawab. Nah, kemudian yang terakhir, kalau ada yang bertanya misalnya, taib, itu kan istilahnya mazahib itu oke lah. Saya terima bahwa semua ulama yang datang setelah a'immatul mazahib itu belajar fikihnya dengan tariqah mazhab. Tapi bukankah mazhab itu baru belakangan? Di zaman sahabat tidak ada mazhab. Ya, bagaimana bisa kamu katakan belajar mazhab itu harus misalnya? Belajar fikih secara mazhab itu harus. Ya, sementara di zaman para sahabat tidak ada mazhab. Kita katakan ini sama seperti pertanyaan, kita katakan kenapa kamu belajar nahwu? Di zaman sahabat juga tidak ada ilmu nahwu. Kenapa belajar usul fikih? Zaman sahabat juga tidak ada usul fikih. Ya kan? Kenapa belajar qawaidut tafsir? Di zaman sahabat juga tidak ada qawaidut tafsir. Ini sama pair to pair seperti ini alasannya. Dan tentunya jawabannya jelas. Ya, jawabannya jelas. Karena di zaman itu mereka nggak butuhkan sehingga tidak menjadi disiplin ilmu yang berdiri sendiri. Maka demikian pula fikih, mempelajari fikih dengan tariqah mazhab di kalangan sahabat. Selain karena mereka tidak dibutuhkan, kalaupun kita mau menjawab ala sabilit taslim ya, kalaupun kita katakan tidak ada di zaman sahabat, itu karena mereka tidak dibutuhkan. Tapi kalau kita mau menjawab dengan jawaban rad, kita nggak terima dengan pernyataan itu, kita katakan di zaman sahabat pun ada mazahib.
dan madzhab al-aimmatul arba'ah, demikian pula madzhab ulama yang lain, itu referensinya bersumber dari madzhabnya para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain, di mana mazhab fikih para sahabat di zaman dahulu ya berporos pada 4 kota. Berporos pada 4 kota. Yang pertama Madinah, yang kedua Mekkah, yang ketiga Basrah, dan yang keempat Kufah. Basrah dengan Kufah ini bagian dari Irak tentunya, negeri Irak. Ya, maka di sini disebutkan hanya 3 negeri ya, Madinah, Mekkah dengan Al-Irak. Irak itu Basrah dan Kufah. Insyaallah taala kita akan jelaskan nanti masalah ini, karena ini juga butuh sebagai pengantar untuk diketahui bahwasanya mazhab ini bukan barang baru. Mungkin secara penamaan namanya mazhab ya mungkin baru di zamannya para aimatul mazahib, tapi fikrahnya ya, kerangka berfikirnya ya, kerangka berfikir, metode beristidlal dalam berdalil itu sudah digariskan oleh para sahabat, sudah punya tarekah seperti itu dan diwariskan turun-temurun. Diwariskan turun-temurun sebagaimana yang akan dijelaskan pada majelis berikutnya biidznillah taala. Taib wallahu taala alam bisawab. 6. Saya lihat ada pertanyaan enggak? Enam. تفضل.